Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Sifat-sifat itu berasal dari Lucifer, iblis kesombongan yang dijatuhkan dari langit sebagai gambaran kesombongan yang dijatuhkan. Yesus berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kelebihan membuat Lucifer mencintai diri sendiri. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimut. Gambus adalah alat musik tradisional yang umum dipakai saat itu di Timur Tengah. Ada kontak mata saat memimpin pujian. Semua mata melihat ke arah pemimpin pujian itu, bukan? Dari sinilah kita tahu bahwa iblis adalah malaikat yang memimpin pujian di sorga. Lucifer menikmati semua pujian dan tatapan mata yang tertegun memandang keindahannya di sorga. Terpukau, terkagum sama worship leader mereka. Pikiran dan perasaannya semakin terseret dan dipikat oleh keinginan dan kehendaknya. Sama seperti manusia, malaikat juga diberi kebebasan berkehendak, berkeinginan atau free will. Keinginan itu mulai menguasai dia. Gue pantas menjadi Allah. Pujian, tatapan mata, riuh tepuk tangan sorgawi membutakan mata hati dan pikiran Lucifer. Dia ingin disembah. Disitulah kesabaran Allah habis. Allah murka dan melemparkannya ke bumi. Kesombongan adalah dosa nomor 1 dari 7 dosa mematikan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Iblis sudah menanam benih kesombongan. Kesombonganlah yang membuat orang mendewakan akan sesuatu. Itulah kenapa Allah memerintahkan Musa menuliskan 10 perintah Allah. Dan perintah nomor 1 paling teratas dan paling penting adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Rahasia di balik kejatuhan iblis ke bumi. Ikuti, penting. Dengarkan seksama ayat-ayat berikut agar paham detail penyebab kenapa iblis dijatuhkan dari langit dan temui hikmat rahasia di baliknya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa yang kamu temukan di balik 3 ayat tadi? Bisakah kamu lihat selipan-selipan kata-kata tersembunyi? 5 yang gue mau. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. 1. Aku hendak naik ke langit. Kenapa Lucifer ingin naik ke sorga? Bukankah Lucifer sudah ada di sorga? Ini membuktikan ada 3 tingkatan langit di sorga, seperti yang dituliskan Paulus. Tempat ia di mana pernah dia angkat melihat sorga tingkat ketiga. Lucifer ingin naik ke langit, tempat di mana Allah bertahta. Jangan lupa, ini adalah tempat Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seperti yang dilihat oleh Stefanus sesaat sebelum dia mati dilempari batu. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itulah tempat kemana Lucifer ingin naik ke tahta sorga Allah, tempat Kristus duduk, tempat dia ingin dianggap sebagai raja. 2. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang adalah kata kiasan untuk malaikat. Setelah dia menjadi raja, keinginan Lucifer adalah untuk membawai malaikat-malaikat ini bila dia menduduki tahta Allah, termasuk malaikat Gabriel dan Michael dan seluruh malaikat kerub atau cherubim,
penjaga tata karena dia ingin duduk di tata tempat Kristus berada. 3. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Inilah tahta tempat Allah duduk di atas gunung Allah dengan batu-batu bercahaya di saat memimpin pertemuan. Dengan Lucifer duduk sebagai pemimpin dalam setiap pertemuan sorgawi, kembali kedaulatannya sebagai raja akan ditegakkan. Semua mata dalam pertemuan akan memandang dia. Tatapan mata dari seluruh orang inilah hasratnya menjadi duduk sebagai pemimpin di batu pertemuan yang bercahaya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu. Tempat seperti itulah gunung kudus Allah. Tapi Lucifer tidak merasa cukup hanya berjalan-jalan di tengah, tapi ia ingin duduk di bukit pertemuan itu. Artinya dia ingin memimpin pertemuan musyawarah itu. Tulisan Yeremia membantu pandangan kita akan tempat musyawarah pertemuan ini. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? 4. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Disinilah semakin jelas apa yang Lucifer inginkan. Awan-awan adalah simbolis sebagai kendaraan Allah yang bergerak ke seluruh bumi, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Allah menjadikan awan-awannya sebagai kendaraannya. Tuhan mengendarai kerub malaikat. Kerub adalah malaikat dalam wujud awan. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Keinginan Lucifer ingin menjadikan kerub lainnya juga sebagai kendaraan dia, menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat dan berkuasa membawai malaikat-malaikat kerub lainnya. 5. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer, makhluk ciptaan yang lupa diri. Inilah dampak akan kelebihan yang diberikan Tuhan, disalahgunakan oleh kebebasan berkehendak, berkeinginan. Inilah warisan Lucifer kepada manusia, yakni kesombongan sejak dari Taman Eden. Untuk itulah Yesus selalu membedakan dirinya dan agar murid-murid juga menuruti teladannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam seluruh kelemahan kita sebagai manusia, kesombongan membutakan mata kita bahwa kita tidak akan mati. Dan Lucifer selalu membutakan mata manusia lewat tipu dustanya agar manusia jangan sadar akan kematian akibat dosa. Lucifer memakai jurus dusta yang sama kepada Adam dan Hawa untuk menyeret Adam dan Hawa jatuh dan terpisah dari Allah akibat dosa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.